jemaat Tuhan. Shalom. Bersuka cita pagi hari ini. Amin, amin. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib, Engkau hebat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
kiara lalabasi kiara lalala. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, angkat suaramu. Kita berdoa untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin yang ada. Bapak Jokowi dan semua jajaran pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan untuk pemerintahan yang sudah Tuhan pimpin selama 10 tahun ini. Terima kasih buat setiap hikmat penyertaan Tuhan yang turun atas pemimpin kami Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Kami berdoa untuk Indonesia ke depannya Tuhan, untuk pemimpin yang baru kami percaya. Takut akan Tuhan menyertainya, hikmat Tuhan turun atasnya. Dia memimpin negeri ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja tercinta Rock yang ada di mana saja Tuhan, Rock Internasional. Kami berdoa untuk setiap cabang pelayanan yang ada Tuhan. Semakin hari semakin takut akan Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang ada semakin tajam dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin kami, Pak Timotius, Pak Roni. Biar hikmat Tuhan turun atas mereka, kesehatan Tuhan yang sempurna menyertai mereka. Mereka akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, semakin hari semakin melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, memberkati Pak Hartono, Ibu Linda, Pak Janus dan istri ada di tempat ini Tuhan. Biar penyertaan Tuhan menyertai mereka, kesehatan menyertai mereka, keluarga mereka diberkati semua Tuhan. Kami percaya Engkau yang cukupkan. Terima kasih Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Kami semakin hari berpengharapan kepada Tuhan. Kami tidak menjadi lemah, tapi kami kuat karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sepanjang minggu ini kami diberkati. Kami mau bersuka cita karena Engkau Allah yang luar biasa atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih tos kanan kiri, katakan Tuhan kita ajaib. Haleluya. Yakin teguh
betapa indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ada. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indah. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ada. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajar bagiku. Sebelum duduk, kasih tos kanan kiri, katakan, Tuhan Yesus kita ajaib. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Ada seorang disebut the greatest that was born of women. Dari yang dilahirkan wanita, ada satu pribadi yang dikatakan the greatest oleh Tuhan Yesus. Dialah John the Baptist, putra Sakaria. Kita baca dalam Matius 11 ayat kedua, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus dan dia lagi bimbang. Dia menyuruh kedua muridnya bertanya, apakah engkau yang akan datang yang kami nantikan itu? Atau harus kami menantikan orang lain? Mungkin itu keadaan saudara saya. Ketika Arswendo Atmowiloto ditanya keluar dari penjara, katakan satu kata, apa artinya dalam penjara? Dia berkata, yaitu ketidakberdayaan. Mungkin saat ini keadaan saudara seperti John the Baptist dan mungkin mulai wavering, mulai bimbang, mulai goncang. Dan ini jawaban Yesus. Ya, katakan pada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat sendiri. Ini buktinya. Ini orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Mungkin ada Lazarus saat itu di situ. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan mereka kembali pada Yohanes. Dan Yohanes dengan mantap percaya bahwa Kristuslah. Karena saudaraku, dia tahu bahwa dia adalah pribadi pertama yang menunjuk kepada Yesus dan berkata, pandanglah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Tidak ada orang pernah mengatakan itu, bahkan malaikat pun tidak. Tapi Yohanes Pembaptis, seorang yang luar biasa, saudaraku, ya. Dan saat itu Yesus memberi komentar. Karena itu jangan menilai diri sendiri atau menilai orang lain. Biarkan Tuhan yang menilai. Seringkali saya berkata begini, murid itu tidak bisa memberi angka murid lain. Yang bisa memberi angka cuma guru, ya toh. Dan kita melihat, untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Yohanes Pembaptis hidup dalam kesederhanaan, ya. Kita melihat baru-baru Paus Fransiskus datang kemari dan orang kagum dengan kesederhanaannya. Saudaraku, hari ini dunia itu mengukur keberhasilan dari penampilan, tapi Yesus melihat ke dalam hati, ya. Dia adalah yaitu pelita yang kelihatan sebentar, terang sebentar. Dan kemudian bukan karena berpakaian halus, bukan karena penampilannya, tetapi Yesus berkata, dari yang dilahirkan wanita tidak ada yang sehebat Yohanes Pembaptis. Dan saya bayangkan, saudaraku, he's the firebrand daripada Tuhan. Dia adalah obornya Tuhan. Dan ketika kepalanya dipancung, ditaruh di sebuah talam karena tarian daripada yaitu dari Salome yang disuruh ibunya Herodias. Saya percaya pada waktu dipancung pun dia tetap bergema suaranya di antara penjara-penjara daripada Herodes. Bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu saudara yang kasih, Yesus berkata,
dari yang dilakukan wanita, tidak ada yang lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Tetapi, yang perhatikan nih, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Karena itu saudaraku, perhatikan dalam pelayanan ini, kalau saudara cari ketenaran, saudara cari keuntungan, saudara akan kecewa. Yesus berkata, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, sekarang kerajaan Allah itu diserang dengan kekuatan. Tapi orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Karena itu kita harus lebih kuat daripada kuasa kegelapan. Harus lebih kuat daripada dunia, saudaraku, supaya memberikan dampak luar biasa. Saudara, dia tidak punya gedung, dia tidak punya partai, dia tidak punya pengikut Yohanes Pembaptis. Tapi hidupnya menjadi kingdom influencer. Puji kiranya nama Tuhan Yesus. Dan kiranya kita belajar kehidupan Yohanes Pembaptis yang berkata, dia harus lebih besar dan aku harus makin kecil, makin berkurang. Dan aku adalah sahabat mempelai laki-laki, dan sukacitaku mendengar mempelai laki-laki bertemu dengan mempelai perempuan. Tuhan memberkati kita, warga kerajaan. God bless you. Amin.
dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hidupku yang berdaulat atasku. Kami akan menerima firman-Mu. Tuhan, pakai kami, urapi kami, apapun wujud firman yang datang kepada kami bersuka cita menerimanya. Engkau mengasihi kami, Engkau mau kami berubah semakin serupa, segambar dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami bersuka cita. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, sehat semua, amin. Ada sebuah ungkapan orang Yahudi kalau memberikan salam, Shalom Aleichem, dan dibalas dengan Aleichem Shalom. Nah, kita tes. Kadang kita mengucapkan kata Shalom itu hanya basa-basi saja. Nah, hari ini harus benar. Jadi kalau saya nanti panggil kita Shalom Aleichem, Bapak Ibu sebut Aleichem Shalom. Kita tes ya. Shalom Aleichem. Ya, itu artinya damai sejahtera bagimu, maka jawabannya doa yang sama juga untuk Anda. Nah, coba kanan kirimu dibilang seperti itu. Jadi shalomnya itu benar doa gitu. Ayo, dites dulu. Nah, gitu ya. Itu sepele sih, karena saya juga gitu. Shalom, tapi kok itu bukan sebuah doa gitu. Hanya biar kelihatan Kristen aja. Tapi saya percaya kita harus mengucapkan doa yang baik untuk orang yang kita sapa. Amin. Hari ini saya mau bicara kepada kita tentang Kingdom Community, dan ini minggu terakhir di bulan ini, maka semua pembicara yang hebat-hebat dari minggu pertama sampai minggu kemarin itu mereka sudah bicara banyak kepada kita, dan hari ini saya memberikan kepada kita kesimpulan apa yang harus kita lakukan. Karena tema setiap bulan itu jangan lewat gitu saja. Karena kalau lewat gitu saja nggak ada gunanya. Visi Pak Arifin itu agar kita mengikuti tema dan melakukan sesuatu di gereja lokal kita. Yang setuju katakan amin. Kejadian 1:26 saya akan terus mengulang ini kepada kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita saya kasih garis besar di situ, huruf besar. Supaya mereka juga huruf besar, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Matius 6:10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudaraku, warga kerajaan Allah, kalau kita melihat ayat ini maka jadi jelas bagi kita semua bahwa satu hal yang Tuhan beri bagi kita, bagi gerejanya, bagi warga kerajaan adalah komunitas. Kejadian 1:26 kata kita itu menunjuk Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ada gambar di sana. Ini materinya S2. Jadi warga kerajaan Allah Rockpick S2 sekarang. Inilah definisi dari Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, satu hal yang kita nggak boleh lupa bahwa di dalam hubungan Bapa, Putra, Roh Kudus tidak akan bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan secara pribadi. Hubungan mereka yang melingkar itu hubungan kasih. Ide inilah yang Tuhan taruh di ayat ini, dan dia mengatakan supaya mereka itu menunjuk kepada manusia Adam dan Hawa, dan kepada zaman sekarang menunjuk kita. Bayangkan Alkitab itu, saudaraku, keren sekali. Artinya yang berkuasa itu jamak, gak hanya satu orang, tapi banyak orang. Yaitu siapa? Mereka-mereka yang percaya kepada Yesus.
Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kemudian kita melihat Matius 6, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kepada siapa kehendak Tuhan itu akan terlaksana? Oleh siapa kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga itu terjadi? Melalui saya dan kita semua. Lihat kanan kirimu, melalui kamu gitu. Biar dia bangga. Bukan hanya orang tertentu, tapi semua orang yang bertuhankan Yesus, yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Kitalah pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi. Ada dua hal kehendak Tuhan berkuasa ini. Yang pertama, kita menjadi raja, penguasa, raja kecil di bumi. Bapak Ibu yang Tuhan taruh di marketplace, Andalah raja di situ. Anda memberi pengaruh di situ. Anda punya kerja yang excellent, yang orang dunia mesti belajar dari Anda. Dan yang kedua, itu tadi bicara government. Yang kedua, governance. Governance itu artinya tata kelola. Kita kelola, menumbuh kembangkan semua apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini saya sudah khotbahkan bulan Mei. Tuhan kasih kita kemampuan, talenta, harta, dan waktu. Maka tiga hal ini kita mesti gunakan bukan lagi untuk kepentingan kita, tapi untuk kemuliaan Raja kita. Itu yang Tuhan taruh. Jadi kehendak Tuhan di situ ada dua tadi, ya, biar ingat ini. Memerintah kita sebagai raja dimanapun Tuhan taruh kita. Kita pengusaha, kita orang gereja, kita guru, kita menjadi kerja di industri hiburan, kita raja di situ. Tapi satu sisi kita juga mengelola semua yang Tuhan percayakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pastikan kita adalah pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi. Yang setuju katakan amin. Nah, ini pendahuluannya, baru kita masuk sekarang ke isinya. Mari kita melihat 1 Korintus 11, 17, 19. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Ini kata-kata Rasul Paulus. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Nah, jemaat Korintus, jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus. Kalau kita membaca dari pasal 1 sampai nanti pasal yang ke-11 ini, itu jemaat yang awalnya berantem, cekcok, punya faksi-faksi, ada golongan-golongan tertentu. Aku golongan Paulus, Apolos, aku golongan Kristus dan lain sebagainya. Tetapi di ayat 11 ini sudah mulai ada pertumbuhan. Mereka sudah punya persekutuan, mereka sudah punya komunitas di gereja. Tetapi Paulus bilang, pertemuanmu mendatangkan keburukan. 18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat. Jadi mereka bertemu, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Saudaraku, kalau membaca ayat ini butuh sebuah pemahaman yang lebih mendalam. Kalau kita melihat perikopnya, maka judulnya jelas, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Tetapi ayat 17, apa yang dimaksudkan mendatangkan keburukan? Target kita tadi adalah kita sudah serupa segambar dengan Tuhan. Dan kemudian mereka berkuasa. Artinya kita semua yang hadir hari ini harus berkuasa. Bagaimana caranya? Caranya adalah masuk dalam komunitas. Seperti Bapa, Putra, Roh Kudus yang saya gambar tadi itu, mereka satu. Karena ide itulah yang Tuhan taruh bagi gerejanya. Kamu mesti satu. Tidak boleh ada. Tetapi pasal 11 ini menjelaskan kepada kita ada perpecahan. Nah, kita kan berpikir begini, kalau dengar gereja pecah, mikirnya itu yang buruk-buruk aja. Wah, itu karena pendetanya ada tindakan amoral, atau perbedaan dogmatis, perbedaan doktrin,
ajarannya salah sehingga gereja itu menjadi goyang dan akhirnya porak-poranda. Jangan berpikir seperti itu. Perpecahan di dalam ayat ini itu dalam bahasa Yunani skisma. Skisma itu begini. Saya serupa segambar dengan Tuhan. Saya percaya Yesus, ini step pertama kita, percaya Yesus. Saya bertobat. Kemudian ada orang ngajak, kamu mesti ke gereja. Kamu ibadah di situ, terus saya doa, Tuhan, tuntun saya di gereja mana saya harus bertumbuh. Tuhan bilang, kamu mesti di gereja Rock Peak di Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Kita pindah ke situ. Sesudah kita bertobat, kita mengalami lahir baru. Kemudian step berikutnya, kita dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, bahkan punya karunia-karunia roh. Dan kadang orang stop di situ. Dia tidak mau bergabung sama orang lain, padahal buah roh dan karunia-karunia roh itu akan muncul dan nyata kalau kita terhisap dalam sebuah komunitas. Yang mengerti katakan amin. Saudara tidak pernah Tuhan panggil seorang diri dan berjalan seorang diri di muka bumi ini. Enggak. Saudara harus berjalan bersama-sama sampai kepada kesempurnaan, sampai kepada Tuhan mau, sampai kita menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita sendiri, maka nggak perlu ada gereja, nggak perlu ada komunitas. Itu sebabnya saya tidak pernah mendorong orang atau jemaat untuk suka pindah-pindah gereja. Anda harus stay karena kamu sudah berdoa, Tuhan, di mana saya harus bertumbuh? Gereja itu nggak semua sama. Kita punya keunikan. Tuhan taruh kita di sini, itu udah hasil doa. Maka saya harus bilang kepada kita, bertekunlah di sini. Amennya dikit. Pak Hartono doang yang kencang. Itu doa, Pak Hartono itu doanya begitu. Beliau gembala kita. Jadi saudaraku sekalian, mengapa pertemuan-pertemuan itu mendatangkan keburukan? Ada perpecahan. Jadi perpecahan itu jangan dianggap karena perbedaan doktrin, karena perbedaan pendapat, karena perbedaan ada orang ngambil uang gereja. Bukan. Skisma atau perpecahan itu kalau kita sengaja gak mau ikut dalam persekutuan atau komunitas. Seperti Bapa Putra Roh Kudus, satu hilang, runtuh semua keyakinan kita. Itulah sebabnya betapa penting saudaraku engkau mengiring Tuhan. Tidak boleh sendiri. Mesti ada orang-orang yang melekat dengan kita, yang berani melihat kita, yang berani bergaul dengan kita, dan kita membuka hati untuk dia. Maka kita akan disebut dengan warga kerajaan yang akan menyerupai Kristus. Jadi perpecahan itu tadi ya. Kalau kita menarik diri dari sebuah hubungan, ada perpisahan, sengaja tidak mau terlibat secara akrab. Dan hasilnya tadi apa? Orang-orang yang tidak bisa menyatu, join dalam komunitas, dia pasti nggak tahan uji. Karena justru bersama-sama kawanan domba itu, serigalanya nggak berani. Ketika ada domba keluar dari kandang, dari komunitas, maka dia mudah untuk diseret dan diperdaya, bahkan diterkam oleh si jahat. Bapak Ibu masih nangkap ini ya? Mazmur 133 ayat ini kita begitu senang. Kira-kira di Mazmur ini kalau Bapak Ibu baca, kata apa yang paling menarik? Orang bilang, kata berkat Pak. Kita semua suka berkat. Ayat 3 itu berkat. Tapi ayat 1 jangan lupa, diam bersama dengan rukun. Rukun itu nggak sekedar ngumpul, tapi menyatu. Siap dibentuk, siap diajar, model orang apapun teman kita itu. Komunitas orang Israel seperti itu. Kalau di Israel itu kalau kita membaca kitab Imamat nggak boleh membungakan uang, jelas. Kalau nolong aja. Kalau ada saudaramu yang gak bisa makan, kamu bantu dia, kamu kasih dia. Seperti itu, menerima, diam bersama dengan rukun. Jadi kata yang bagus di Mazmur 133, jangan lihat berkatnya dulu, lihat apanya?
rukunnya dulu. Karena rukun menghasilkan berkat. Yang setuju katakan amin. 1 Korintus 1 ayat 9 dan ke-10. Ini kemarin Pak Daniel Ray sudah membahas kepada kita. Saya hanya mengulang saja, tidak perlu saya jelaskan lagi banyak-banyak. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kenapa Tuhan disebut setia? Satu, karena kita pasti dipelihara. Yang kedua, kita nggak bakal ditinggalkan dalam kondisi apapun. Dan yang ketiga, Dia menyertai kita, ada dalam hidup kita sampai Dia datang yang kedua kali. Itu setia. Lalu kenapa kalau Tuhan sudah setia kepada kita, Dia tebus kita, Dia selamatkan kita, Dia memberikan segala berkat karunia rohani dalam sorga kepada kita, kenapa kita nggak setia sama Tuhan? Ini penting loh untuk kita pikirkan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita direbut oleh siapapun. Kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Bayangkan itu. Siapa mau mencoba mencuri kita dari Tuhan? Orang kita tinggal di dalam Tuhan. Gak ada. Tapi mengapa kita nggak suka dengan namanya komunitas? Kenapa kita nggak suka dengan bersekutu? Kenapa kita banyak alasan? Tuhan nggak pernah memberikan kita kelaparan sampai hari ini, amin. Dahulu aku muda, kata Daud, sekarang aku sudah tua, tidak pernah kulihat orang benar meminta-minta. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Semua itu kita sudah alami, saudaraku. Kalau kita disuruh kesaksian, mungkin waktunya nggak cukup. Betapa baiknya Tuhan. Tetapi mengapa dalam mengekspresikan kebaikan Tuhan, membalas kebaikannya, kita nggak sungguh-sungguh bersekutu dengan Dia dan juga dengan komunitas sesama kita. Efesus 4, 20, 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mungkin kita akan bilang, Pak, saya nggak pernah ngomong kotor, Pak. Saya memberkati orang. 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. 32. Ini menarik. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini kata yang menarik. Orang yang menarik diri tadi dari persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama, saya harus mengatakan kepada kita, ayat ini mengatakan kita mendukakan Roh Kudus. Wah, khotbah ini nggak enak Pak Janus. Jangan galak-galak khotbah, nggak apa-apalah. Firman harus disampaikan. Kalau kita punya alasan untuk tidak mau bersekutu dengan Tuhan, mungkin nggak ada masalah dengan Tuhan. Tetapi dengan sesama kita nggak pernah bisa ikut dalam komunitas, engkau sedang mendukakan Roh Kudus Allah. Tapi Pak, ayat 31 aku nggak lakukan. Aku ada nggak kepahitan Pak? Aku nggak geram, aku zero angry lah Pak. Nggak ada kemarahan Pak. Saya mengampuni kok. Sebelum matahari terbenam, lepaskan pengampun. Pertikaian apalagi Pak? Aduh, gereja itu baik-baik saja, nggak ada pertikaian Pak. Apalagi fitnah, nggak ada Pak di antara kami. Lihat 32. Kalau kita sudah tidak ramah kepada orang lain, kita nggak mau bergabung dalam komunitas yang justru membangun dan menolong, memunculkan, memaksimalkan karunia-karunia kita, dengan banyak alasan, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Saya menemukan sebuah hal menarik dari ini, saudaraku. Lawan dari kata kasih bukan ayat 31. Bukan. Apa lawan kata kasih? Oh, benci, geram, pertikaian, kemarahan. Kita bisa bilang itu. Tapi ayat ini lebih tinggi standarnya bagi kita. Lawan kata kasih bukan membenci, tetapi
tidak peduli. Ketika saya sudah tidak peduli dengan orang lain, saya nggak ada masalah sama orang itu, baik-baik saja, kami nggak ada konflik. Tapi ketika saya orang percaya, dia orang percaya, saya udah nggak peduli sama dia, saya udah nggak mau tahu sama dia, saya sedang tidak mengasihi. Ini menjadi penting, ini menjadi menarik. Kalau kita sudah bilang bukan urusan saya lebih vakum saja, nggak peduli dengan orang lain. Kalau itu kita alami hari ini, maka satu hal yang sangat baik adalah kita bertobat. Gak ada cara lain. Sebab Yesus, saudaraku, menerima kita apa adanya. Saya anak pendeta, saya udah pernah cerita sama kita. Saya sampai SMA itu gak bisa berdoa, anak pendeta loh saya. Kalau ditanya apakah kita punya dosa masa lalu, iya. Semua kita punya dosa, beda versi aja. Tetapi Tuhan menerima saya apa adanya. Dengan semua keterbatasan saya, Dia lebih mementingkan masa depan saya dibanding masa lalu saya. Ini jadi penting. Ini jadi menarik, saudaraku. Jadi kalau kita sudah tidak peduli kepada orang, kita sedang melupakan semua kebaikan penerimaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ketika kita sudah ada terhisap di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, maka pikiran kita, motivasi kita, saudaraku, bukan lagi kepentingan diri, tetapi kepentingan bersama. 1 Korintus pasal 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saya bersyukur punya teman-teman, saya asli orang Batak, Bapak Ibu Chinese, Jawa, Ambon, Manado. Tapi area-area itu sudah tidak menjadi sebuah beban bagi kita, karena darah Kristus menyatukan kita. Amin. Itu sebabnya dengan siapapun kita nggak ada batasan. Kita nggak ada, oh dia orang Batak, sorry ya nggak bisa, saya mesti satu suku saya aja. Saya orang Batak, ketemu sama Pak Hartono, oh jangan, nggak bisa. Itu udah nggak ada lagi. Jadi siapapun yang ada di komunitas kita, siapapun dia yang ada Tuhan taruh dibaptiskan dalam tubuhnya, maka dialah saudara kita. Ayat ini mengatakan, ayat yang ke-13 tadi, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Nah ini jadi sebuah pertanyaan, banyak perdebatan mengenai ayat ini. Kita semua dibaptis menjadi satu tubuh, itu di mana, saudaraku? Tubuh Kristus yang mana? Itu tadi jawabannya di awal saya sebut. Ketika kita berdoa, Tuhan, saya harus bertumbuh di gereja mana? Dan Tuhan bilang, anakku, kamu bertumbuh di GB Rockpick. Itulah tempatmu dibaptis menjadi satu tubuh dengan saudara-saudara yang lain. Kalau Tuhan sudah memberikan kita dibaptis dalam tubuhnya di gereja lokal, gunanya apa? Gunanya jelas, supaya kita berfungsi. Miles Monroe bilang begini, komunitas dalam gereja, komsel bahasa kita, itu menjadi inkubator budaya kerajaan Allah dan memaksimalkan fungsi. Jadi saya harus bersuka cita. Saya ini ikut komsel lurus karena kami suka yang lurus-lurus, saudaraku. Gembala kami Ibu Ripka, Kak Ripka. Apa yang kami rasakan di komsel? Berbagai macam itu kita, ada Batak, ada Chinese, ada semua ada di situ. Pak Indra, Bu Desi, semua ada di situ. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena rahmatnya dan anugerahnya.
semua anggota komsel itu sudah berfungsi dengan karunia-karunianya. Ada yang ngajar di Guru Rocky, itu Pak Indra baru dimuridkan sama Pak Yusua untuk bisa streaming, bantuin. Kenapa? Dia ada di komunitas. Ada orang-orang yang memberikan nasihat, ada orang-orang yang memberikan penguatan, ada orang-orang yang memberikan kita sebuah kacamata ke depan, visi bahwa Tuhan bisa memakai kamu lebih hebat lagi kalau kamu ada di komunitas ini. Kenapa? Komunitas itu inkubator, membuat kita berfungsi. Saudaraku, kalau kita tidak ada terhisap dalam komunitas, kita tidak sedang dalam posisi aman. Pengajaran sesat lagi musim zaman now. Serius, saya teolog, saya banyak belajar teologi, saudaraku. Kalau ada bilang gereja itu sama, saya nggak yakin sama gereja itu. Adalah aliran dari Korea sana, katanya Tuhan Yesus itu ciptaan lebih rendah dari Bapa. Ajaran apa itu? Saya punya mahasiswa di Timor Leste sana. Setiap kali saksi Yehova bawa 1 jiwa, dikasih uang 500.000. Siapa nggak semangat? Ayo cari jiwa 500.000. Itu ya dari sekitar kita. Jadi saudaraku, ini penting. Mengakhiri bulan ini dalam sesi komunitas kita. Kalau kamu yakin gereja ini tempatmu bertumbuh, bertekun di sini. Kita harus maksimal. Kita harus sama-sama bangkit. Kita harus saling mungkin mengalami gesekan, mungkin mengalami tantangan, tapi kita hadapi bersama-sama karena komunitas itu adalah tempat teraman untuk kita. Ya, sudah katakan amin. Ada 2 hal tadi, dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita punya sumber yang sama. Apa itu? Roh Kudus. Roh Kudus memberikan buah rohnya bagi kita, dan Roh Kudus memberikan karunia-karunianya bagi kita. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara, kadang kita ya menghargai orang itu dari apa yang dia tampil. Mungkin karunianya, mungkin kehebatannya, mungkin prestasinya. Lihat kalau dalam konteks komunitas orang percaya, tiap orang. Artinya berkat terbesar untuk saya adalah orang ini. Berkat terbesar untuk saya Kak Budi. Saya belum lihat dia punya karunia apa. Berkat terbesar untuk saya Pak Teddy. Kenapa? Karena kepada tiap-tiap orang diberikan sebuah karunia yang spesifik, yang luar biasa untuk kepentingan bersama. Jadi jangan berikan penilaian, penghargaan kepada orang karena dia punya sesuatu. Dia punya apa yang melekat dalam dirinya. Apa yang dia karunia yang hebat, enggak. Dia sendiri pun belum kelihatan apapun karunianya, dia sudah jadi berkat bagi kita. Karena tadi kata-kata ini, tiap-tiap orang. Jadi kepada kita tiap-tiap orang Tuhan berikan sebuah kualitas karunia untuk kepentingan bersama. Jadi lihat ayat ini saudaraku. Kalau kita menilai orang berdasarkan karunia yang dia punya, maka kita akan salah menilai dia. Tapi kalau kita melihat dia sebagai karunia Tuhan, pribadinya sebagai karunia dalam hidup kita, maka kita akan bisa join dengan dia, siapapun dia. Saudaraku, lalu apa yang harus kita lakukan? Slide selanjutnya bro. Ini harus kita lakukan. Mulai hari ini saudaraku, mulailah punya sikap hati. Kita kan menjadi influencer nih, membangun orang lain. Itu yang Tuhan mau kita lakukan.
membangun orang lain. Fokus kita membangun orang lain. Bagaimana cara membangun orang lain? Di komunitas, di komsel, saya meyakini juga komsel-komsel yang ada mengalami ini juga. Di komunitas tempat kita berbagi, sharing dengan apa pengalaman kita. Saya sudah jadi pendeta tahun 2004, saudaraku. Tapi kalau saya ikut komsel kami, saya masih menemukan betapa hebat agungnya karunia Tuhan, karya Tuhan bagi teman-teman saya. Mereka sharing. Ajaib. Ceritanya Indra dan Desi, Ripka, Yosua, Kak Asi apalagi yang melayani. Beliau sebagai guru melayani orang-orang, anak-anak yang memang harus ditolong secara khusus. Dia bersemangat di situ. Dan saya selalu menemukan Tuhan kasih hikmat kepada mereka semua untuk maksimal di situ. Saya diberkati. Saya dibangun dari cerita-cerita mereka. Tidak selamanya hidup saya sebagai seorang pendeta, pejabat gereja, mendampingi Pak Hartono di sini, hidup saya selalu baik-baik saja rata atau selalu ada di puncak. Enggak. Ada saatnya kami sebagai hamba Tuhan juga ada di bawah, di lembah-lembah kekelaman. Tapi ketika teman kita cerita, teman kita sharing tentang sesuatu betapa hebatnya Tuhan itu, iman saya dibangkitkan. Pengharapan saya dibangkitkan. Kalau Tuhan tolong dia, Tuhan juga pasti tolong saya. Itu menarik. Itu menarik. Jadi membangun orang lain itu artinya di dalam semua kondisi, dalam semua tempat, dalam kondisi yang berbeda, yang ekstrim, Tuhan tolong kita, kemudian kita bagikan pengalaman ini kepada orang-orang di sekitar kita, dan dia akan dibangun di situ. Kita punya api yang menyala, dia juga punya api yang menyala, akhirnya menyala. Jadi saya meyakini orang yang join dalam komsel, join dalam komunitas, hidupnya selalu punya perspektif yang baru memandang masa depan. Lihat kanan kirimu, kamu udah ikut komsel belum? Tujuan saya sih larinya ke situ, ngajak kita komsel Bapak Ibu. Itu sih maunya saya ya. Ketika saya ikut join dalam komunitas, ada orang-orang yang menguatkan saya. Ada orang-orang yang memberikan saya peneguhan. Ada orang-orang yang saya lihat proses-proses hidupnya dan dia sekarang menang. Dan iman saya dibangkitkan di situ. Ketika saya melihat orang dipakai Tuhan di komsel, saya punya harapan. Tuhan yang sama juga akan menolong saya. Saya punya harapan, dia bisa dipakai Tuhan. Maka saya punya karunia tertentu, itu juga Tuhan akan bangkitkan bagi saya. Jadi bangun sesama kita. Kalau kita punya cerita menarik dari pengalaman-pengalaman kita, maupun sedang berproses, belum menang, ceritakan. Biar ada orang-orang nanti yang menguatkan kita, mendoakan kita bersama-sama. Bukankah kalau kita komsel, ujung-ujungnya nanti memang akan saling mendoakan? Di situ. Saya jam 5 dengan istri saya, kami sudah berdoa, saya main gitar. Ya tidak lama, paling 20-25 menit. Saya harus jujur sama kita-kita. Maka daftar doa kami pertama itu adalah teman-teman komsel kami. Itu. Baru nanti para pemimpin gereja, baru orang-orang yang Tuhan taruh di hati. Tapi list pertama itu orang-orang, kami sebutin satu-satu. Tuhan, dia lagi, karena kan kita udah cerita, kayak kemarin kami Zoom. Dia udah cerita, saya doakan, Tuhan Sianu tadi cerita, Tuhan tolong bantu dia. Saya tahu nggak mudah Tuhan, tapi kalau Engkau menyertai dia, dia bisa hidup. Dan kami akan lihat 2 minggu ke depan, minggu depan kami ketemu lagi onsite. Saya percaya jawaban doa itu Tuhan sudah dengar. Gak ada orang rugi ikut komsel, saudaraku. Udah dapat makan, bareng-bareng sih bawahnya ya, seru ya. Bawa makan, kita dikuatkan, kita didoakan. Ada orang-orang yang mengasihi kita. Beberapa waktu yang lalu ada juga grup kami ini, teman kita ini, Pak, bantu doa, Bu, bantu doa di dalam komsel kami. Saya lagi mengalami pusing kepala, tidak sembuh-sembuh. Udah ke dokter nggak sembuh.
Dan kami sepakat mendoakan. Kemudian salah seorang teman-teman, ayo saya bawa ke dokter langganan saya. Gak usah bikinkan biaya, nanti kita urunan. Dan dia dibawa. Dan kemudian dia cerita, puji Tuhan, saya sudah sembuh sekarang. Disitulah saudaraku, kasih Tuhan itu kita salurkan. Saya kalau cerita sama teman-teman komsel, saya udah gak jaim. Kenapa? Saya percaya dengan mereka. Saya memberikan semua cerita-cerita yang juga saya masih berproses loh dalam hal ini. Bantu doa saya. Saya sudah menang dalam hal ini. Tuhan dimuliakan dari cerita saya. Dan mereka dibangun. Saya percaya kalau kita dibangkitkan, kita akan efektif dalam mengekspansi kerajaan Allah. Yakobus 3 ayat yang ke-16 dan Amsal 30 ayat 15. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amsal 30:15. Silintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Saudaraku, ada 2 hal yang membuat kita enggan untuk bisa berkomunitas. Yang pertama, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Iri hati itu rata-rata orang Kristen tidak punya. Tapi yang kedua, mementingkan diri. Apa yang dimaksud dengan mementingkan diri? Mementingkan diri itu ada semacam persaingan, ada ambisi. Saya suka dengan kata parasit. Kita menganggap parasit itu nyedot-nyedot. Iya, itu betul. Itu kalau belajar biologi iya. Kan kita belajar ada tuh parasit, ada mutualisme, simbiosis, komensalisme lah gitu. Tetapi pengertian mementingkan diri sendiri begini. Kita hanya menjadi pengamat di dalam sebuah persekutuan Tuhan dan sesama. Kita nggak mau join di situ. Itu mementingkan diri sendiri. Karena yang Tuhan mau, karena Dia berikan Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus itu sifatnya Dia aktif, Dia bekerja, Dia melakukan banyak karya dalam hidup kita. Dan Dia memberikan juga kemampuan bagi kita untuk berkarya, untuk mengembangkan semua potensi kita, untuk melakukan semua hal yang untuk kemuliaan Tuhan. Jadi orang-orang yang mementingkan diri sendiri perlu pertolongan Roh Kudus dalam hidupnya. Kenapa? Karena ini membuat kita nggak bisa maksimal. Itu makanya Amsal 30 mengatakan untukku dan untukku. Jadi hari ini saudaraku, mari kita belajar untuk mulai serius, mulai sungguh-sungguh. Saya mau join dalam komsel, saya mau join dalam komunitas. Saya mau tergabung agar saya bisa dipakai Tuhan, agar saya makin maksimal, agar saya bisa melakukan sesuatu yang besar, yang ajaib, di mana kita bersama-sama, bukan pribadi kita, tapi mereka tadi berkuasa, itu sungguh-sungguh terwujud di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi ada di area penerima, tetapi kita menjadi seorang kontributor. Kita nggak lagi hanya menerima kasih karunia, grace, tetapi kita juga menjadi orang pemberi grace bagi orang lain. Keselamatan tidak hanya kita timbun seorang diri, tetapi nilai-nilai kerajaan Allah, karakter Kristus itu kita nyatakan, kita beri kepada orang-orang lain. Itu artinya jangan mementingkan diri. Yang kedua, maka saya akan selesai di sini. Apa yang harus kita lakukan? Menyelesaikan semua tema tentang influencer komunitas ini. Yang kedua yang harus kita lakukan, membangun budaya. Budaya apa yang harus kita bangun? Budaya itu dimulai dari sebuah atmosfer, saudaraku. Dimulai itu dari sebuah suasana. Ya, orang dibangkitkan, orang menjadi kuat, orang menjadi senantiasa merasa menang karena keberadaan kita. Jangan sampai orang bilang, kalau dia ada nggak enak, lebih baik dia nggak usah datang. Tapi saya meyakini orang-orang di sekitar kita selalu menantikan kehadiran kita. Amin.
orang bertemu kita, dia rasa dikuatkan. Dia bersuka cita. Kita ketemu dengan orang-orang yang dipakai Tuhan dalam pujian penyembahan seperti Kak Rina, teman-teman RPC ini. Kita semangat menyanyi, ketularan gitu. Orang-orang yang punya semangat untuk konseling, menasehati, kita dengar dia kalau memberikan nasihat itu menarik, itu menghibur hati kita. Orang-orang yang punya kemurahan hati yang besar, ketika ketemu orang dia suka menabur, dia suka memberi, kita ikut ketularan. Kita punya spirit ingin seperti orang ini dan kita harus bisa seperti dia. Budaya, atmosfer. Itu sebabnya seseorang yang dipimpin Roh Kudus, maka atmosfer atau budaya yang akan ditularkan itu adalah atmosfer kehidupan. Kita memberikan sedikit ruang kepada orang untuk gagal. Kalau dia gagal nggak apa-apa. Pak Yosua ini udah seperti adik saya. Saya kalau udah urusan di belakang, saya kadang udah nggak ada bapak-bapaknya lagi. Yos, nah, dan dia tahu hati saya. Karena sudah selesai gereja, kami peluk-pelukan lagi. Udah kayak kawan. Kenapa? Saya memuridkan dia untuk bisa streaming dengan baik. Dia lebih canggih dari saya sekarang. Dia banyak koreksi saya. Jadi saya bersyukur loh, ada orang-orang yang kita muridkan, dia bisa karunianya muncul. Ada Pak Henry di sini. Pak Henry bentar lagi ya. Belajar streaming Pak Henry. Jangan lari kamu Pak Henry. Ada orang-orang kalau kita temenin, kita dampingi, dia punya semangat untuk melayani. 24 Ibrani 10:24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Apa kita pelajari dari ini saudaraku? Yang pertama, budaya melayani. Yesus datang memerintah tadi itu, memerintah, mereka berkuasa, memerintah itu sama dengan melayani. Yesus datang ke muka bumi, dia melayani dengan hati hamba. Kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Ini yang harus kita budayakan di komunitas kita. Ada banyak berbagai kebutuhan di sekitar kita. Kita tanya, apa yang saya bisa bantu agar kamu tertolong? Itu yang harus ada di komunitas kita. Apa yang harus saya lakukan biar kamu bisa bangkit semangatnya? Apakah saya perlu berdoa untuk kamu? Apakah saya perlu melakukan sesuatu sehingga kamu dibangkitkan? Itu perlu kita lakukan. Jadi kita gunakan karunia dari Tuhan untuk membuat orang lain merasa dikasihi dan diperdulikan. Kita bekerja sama dengan teman kita untuk menggenapi kehendaknya. Kita memiliki satu perasaan, saling memperhatikan, saling mendorong. Kemudian Galatia 6 ayat 2, Pak Hartono sudah sampaikan ini 2 minggu yang lalu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa maksudnya bagi kita? Maksudnya adalah budaya sepenanggungan. Perlu kita latih. Pergumulan kita bawa kepada Tuhan. Tetapi perlu kita juga sharingkan kepada orang-orang. Kalau kita nggak mau sharingkan ke orang-orang, kita sedang mementingkan diri sendiri. Saya tertarik ucapan Pak Hartono khotbah beliau 2 minggu yang lalu. Kalau kita sakit di rumah sakit, tidak mau info sama pemimpin rohani kita, sama dengan kita sedang mementingkan diri. Padahal kita ditolong. Ada orang-orang yang peduli sama kita. Ada orang-orang yang pengen bisa merasakan apa yang kita rasa. Tapi kita enggan untuk memberitahukannya. Saya nggak yakin kita ada dipimpin Tuhan dengan benar. Saya nggak yakin. Karena ketika saya mengalami pergumulan, betul, saya bawa pergumulan saya kepada Tuhan. Saya doa dengan istri saya. Tapi saya juga sharingkan ke orang-orang yang memang di komunitas saya.
Biar mereka tahu saya juga sedang proses nih. Kamu perlu lihat bagaimana Tuhan menolong saya. Saya mungkin keluarkan air mata, saya mungkin akan merasa sakit di area ini. Tapi nanti kalau kamu lihat Tuhan tolong saya, kamu dikuatkan dan Tuhan dimuliakan. Slide terakhir, Ibrani 3:13. Budaya apa yang harus kita bangun? Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang tegar hatinya karena tipu daya dosa. Apa maksudnya bagi kita? Saling menasehati. Apa maksudnya budaya ini? Kita menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi orang-orang untuk menyampaikan pemikiran mereka apa adanya. Di dalam komunitas kerajaan Allah tidak ada penghakiman. Karena ketika teman kita sharing kepada kita, ceritakan pergumulannya, itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Kita hanya bisa bantu, kita hanya bisa tolong, kasih dia peneguhan-peneguhan, kasih dia semangat menjalani hidup, kasih dia kemampuan, kasih dia sebuah spirit, roh dari Tuhan untuk dia bisa bangkit dari keterpurukan. Gak ada penghakiman. Gak ada penghakiman, siapapun kita. Mungkin masa lalu kita gak enak, gak baik, tapi Tuhan gak peduli itu. Dan kita pun anggota komunitas gak peduli itu. Kita lihat bagaimana ke depan Tuhan memakai kita. Jadi bagikan firman Tuhan, bagikan kisah-kisah kita lagi dalam berproses belum menang, dan mungkin cerita sudah menang dalam Tuhan. Ceritakan dan berikan penguatan-penguatan. Yang keempat, yang terakhir, apa yang harus kita mulai biasakan? Kalau ada saudaramu seiman yang perlu tempat menginap, terimalah dia di rumahmu tanpa bersungut-sungut. Ayat ini baru kali ini loh saya ketemu, Pak. Pernah saya baca ini. Ya tapi ada. Apa artinya? Di budaya orang Israel, kalau ada orang datang berkunjung, itu maknanya merayakan kemenangan. Saya ulang, di budaya perjanjian baru, kalau saya berkunjung ke rumahnya Pak Yosua Ribka, itu kami sedang merayakan kemenangan. Karena di rumah itulah doa-doa dipanjatkan kepada Tuhan. Dan di hari itu Tuhan mendengar doanya, dan saya sebagai saudaranya ikut merasakan kemenangan. Ini hal yang luar biasa. Walaupun mungkin penerapan sekarang ribet. Wah susah Pak, kami kan rumahnya kecil. Lebih dari sekedar itu maknanya. Maknanya adalah kita merayakan kemenangan bersama-sama. Ada atmosfer bersenang-senang bersama. Merayakan karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu tahu kenapa di perjanjian baru sehabis mereka beribadah ada makan bersama? Pernah dengar cerita itu? Karena kualitas ibadah di hadapan Tuhan, kualitas yang vertikal peribadatan kepada Tuhan, sekualitas dengan peribadatan ketika makan bersama dengan saudara-saudara. Jadi makan bersama itu bagus. Di Komsel itu makan bersama bagus. Kalau menurut perjanjian baru, itu sama dengan peribadatan kepada Tuhan. Jadi hari ini saudaraku, kita belajar banyak hal. Bahwa jangan enggan untuk ikut dalam komunitas. Karena komunitas itu membangun kita. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? 10 tahun. Udah tergabung dalam komunitas? Belum. Nah hari ini waktu yang baik untuk mulai cari orang-orang. Di sini ada Bu Linda, Gembala Komsel. Ada Kak Cencen, Gembala Komsel. Ada Kak Ribka, Gembala Komsel. Banyak di sini. Guru-guru Rocky, Gembala. Kenapa kita nggak join saja? Join. Karena saya akan melihat bahwa Tuhan memakai kita dahsyat, ajaib dan luar biasa kalau kita terhisap dalam komunitas. Melangkah lebih maju sedikit. Tapi
Tapi saya nggak bisa Pak kerja. Waktu kita bisa atur. Yang penting Bapak Ibu bisa berkomsel. Yang setuju katakan amin. Kita bisa atur manage sedia waktu. Kita bisa selang-seling seperti kami yang Kak Ripka lakukan. Ada Zoom hari ini, 2 minggu lagi baru onsite. Jadi jangan jemu-jemu berkomsel. Karena saya sendiri pun dibangun di komsel. Teman-teman saya dibangun di komsel. Gembala-gembala yang di komsel-komsel, mereka juga dibangun. Karena ada orang-orang yang menguatkan kita. Ada orang yang memberikan kita perhatian. Ada orang-orang yang memberikan kita kekuatan. Di mana kita tidak akan selalu hidupnya baik-baik saja. Ada saja terpuruk. Tapi ada orang-orang yang mengasihi dan memeluk kita. Yang setuju katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini saudaraku, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kita minta agar Tuhan menyelidiki hati kita. Dia setia, dia gak pernah meninggalkan kita. Bahkan kita ditolak manusia pun Tuhan terima kita. Hari ini jangan sungkan-sungkan untuk kita tergabung dalam komunitas. Hubungi saya, kalau Bapak Ibu ingin berkomsel hubungi saya nanti. Kita sama-sama dibangun di gereja ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita siapkan perjamuan kudus. Saudaraku, ketika kita memegang roti dan anggur ini, ingat kita sudah dibaptiskan dalam sebuah komunitas. Komunitas orang percaya, gereja lokal kita di sini. Hari ini minta, Dia setia dan Bapa Sorgawi itu memberikan kita ketekunan untuk bisa juga setia kepada Tuhan dan mau berkomsel dengan saudara-saudara kita. Angkat roti di tangan kanan kita. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat betapa Dia mengasihimu. Kalau masih ada ganjalan-ganjalan di hati kita, kenapa kita gak mau berkomunitas? Kenapa kita gak mau berkomsel? Hari ini kita minta kekuatan dari Tuhan. Berkomunitas itu kehendak Tuhan bagi kita. Itu bukan aturan gereja. Kehendak warga kerajaan. Kehendak Tuhan bagi warga kerajaan. Pada waktu malam, ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti. Ia memecah-mecahkannya dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Saudaraku, bukankah roti di tangan kanan kita, persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan anggur ini melekatkan kita. Dia menghapus dosa-dosa kita dan memberikan masa depan yang gilang gemilang bagi kita. Sakitmu sembuh, pergumulanmu ditolong oleh Tuhan. Jalan buntu Dia buka dengan terobosan baru.
bahkan hidup yang kering Dia berikan dengan tempat penuh dengan mata air. Demikian juga dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kanan kita, persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Tuhan, berkomunikasi dengan Sang Bapa. Haleluya. Oh, mengucap syukur. Haleluya. Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Oh, kami bersyukur Tuhan. Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, ya Rama sararararara. Oh, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih. Oh Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan. Kau yang memulihkan kami. Kau memberikan kami kemenangan, memberikan kami sukacita, memberikan kami ketekunan ya Tuhan. Haleluya. Oh, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Moraya ramacete. Jesus. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Oh, oh ya Tuhan. Oh ya lama haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu
besar melimpah bagiku. Mari sama-sama katakan bagi Raja kita, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Berkenanan, yes, teduhkan hati, Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan kalau kita cuman sendirian. Di tengah-tengah kesulitan dan yang kita sedang hadapi ke depan, Alkitab ngomong bahwa hari-hari ini akan terlalu sulit dan terlalu berat, kata firman. Bukan berarti saudara ikut Tuhan Yesus sudah dilalukan hal itu. Ada kalanya kita lalui itu. Tapi sekali lagi, kalau kita hidup dalam komunitas, kita bisa sampai terakhir, finish, selesai. Ya, kita dimuliakan oleh Tuhan. Jangan pernah sendirian. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk mendoakan yang di sebelah saudara. Suami istri bisa saling mendoakan, saling memberkati. Kalau ada teman, doakan temanmu. Ya, kuatkan mereka, berkati. Kita perlu, doa orang benar itu besar kuasanya. Doakan, berkati. Oh Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir bersama kami. Kami percaya Tuhan, doa orang benar besar kuasanya ya Tuhan. Diberkati Tuhan, dikuatkan, disembuhkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada seorang pun yang lemah ya Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Oh Tuhan, mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu Tuhan, kekuatan yang baru. Ya Tuhan, ya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, kasih Tuhan memulihkan, menyehatkan semuanya ya Tuhan. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh ya Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Oh ya Yesusku, makasih Tuhan, makasih. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung
Yes Lord, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Ku terhubung denganmu. Ya Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Sekali lagi katakan, kau terhubung denganmu. Amin. Kau bawa kami melekat di Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari angkat kedua tangan kita. Kami menyerahkan hidup kami. Kami percayakan semua dalam tangan anugerah-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami dilimpahi dengan kasih karunia. Demi kasih karunia-Mu, ya Tuhan, kami dianugerahi oleh kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang membuat kami hidup dan berkuasa, ya Tuhan. Kami berterima kasih buat pengorbanan-Mu atas kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Tidak ada seorang pun yang lemah, semua kuat di dalam anugerah-Mu. Tubuh kami disehatkan, disegarkan, jiwa kami disegarkan, dipuaskan, ya Tuhan. Roh kami dibuat menyala-nyala, terus mengerjakan tujuan Tuhan atas kami. Berkati umat-Mu, berkati rumah tangga mereka, berkati dengan kerukunan, ya Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan umat-Mu bersama dengan Yesus Tuhan, dibuat berhasil, dibuat beruntung dalam nama Yesus, penuh dengan favor Tuhan. Diberkati dengan hikmat-Mu, ya Tuhan, untuk mengelola semua tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan terus percayakan atas umat-Mu. Berkat bangsa-bangsa turun atas umat-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkat kerajaan-Mu dilimpahkan atas mereka, yaitu kebenaran-Mu, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu mengalir kuat atas kehidupan mereka, mulai siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan memberkati saudara yang rindu menabur. Ada QR, saudara tabur dengan sukacita. Tuhan memberkati semuanya.